kepada Allah. Jika tidak akan menjadi dosa, menurut Allah cepat mengabdi dalam ampunan dan ridhonya. Juga salawat dan salam kita aturkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Anak-anak kita, Abi akan menyampaikan beberapa wasiat sangat penting berhubungan santi sekadar selanjutnya dan pondok pesantren ini. Seandainya Abi tidak ada, maka lanjutkan pondok pesantren ini, kembangkan, arahkan terutama Dewan Asatid dan ketua atau keluarga besar kita Al-Jihad. Karena hidupnya pesantren ini adalah hidupnya Islam dan matinya pesantren ini matinya Islam. Maka dari ini ya, melindungi tradisi sama santri, kenapa tidak dipulangkan, tidak libur kecuali sudah malam 27 supaya kita belajar Ihya'ul Lail fi Ramadan atau Ihya'ul Lail fi Lailatul Qadar untuk menghidupkan malam. Insya Allah saya yakin jika di rumahnya anak-anak tidak akan bangun kayak ini. Maka ini mudah-mudahan jadi peringatan, pengamalan dari detik ini sampai nanti meninggalkan di rumah kita, baik di rumahnya masing-masing di mana saja. Setiap Ramadan amalkan amal-amal begini supaya kita bisa menghidupkan malam-malam Qadar ini. Dengan diri tahmid dan tasbih kepada Allah Taala. Lantas kedua, anak-anak saya yang sekarang mondok, dengarkan, sesuai dengan perjanjian kamu dan orang tuamu waktu masuk dan menandatangani siap mengikuti segala peraturan di pondok pesantren ini. Itu syarat diterimanya di pondok. Baik tidak melanggar dan sampai mengabdi 1 tahun. Sudah tamat yang alia masih wajib mengabdi 1 tahun. Ini perhatikan anak kakak dan beritahu kepada yang lainnya yang tidak hadir. Sesuai dengan perjanjian al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang yang wajib dibayar. Maka tidak ada alasan anak-anak yang tidak mengabdi. Mulai sekarang tidak ada alasan anak-anak itu jika saya kemarin begitu bukan ini. Istilah jika kita tidak sholat, tidak puasa, maksiat, tapi oleh Allah dikayakan, itu namanya istidrot, disulap, sholat, dilurut oleh Allah. Begitu jika santri jika abi tidak itu abi berarti itu dalam pada pemberian izin, tapi bersamaan dengan tidak ridho satu. Maka supaya ngerti, kamu tidak ngerti jika bahasa halus. Jadi kasarnya, anak yang mulai ini tidak akan mengabdi, itu satu, ijazahnya tidak diberikan. Ijazahnya ditahan, tidak diberikan. Kedua, keluar tidak usah salaman ke saya. Ketiga, tidak usah pergi pondok ini karena tidak ikut peraturan pondok ini. Berarti bukan pondok asati saja. Keempat, tidak usah salaman ke saya. Itu ketegasan. Jadi daripada ada anu tidak ngerti. Anak yang tidak akan mati kecuali ada rusuk keringanan, anak yang akan melanjutkan belajar ke Jawa. Ini dengan syarat nanti jika datang di Jawa wajib mengabdi ke sini, mengajar di sini. Sebagaimana ustaz yang lain. Ustaz Adi Ridho almarhum Muntaha tamat di Yaman, mati di sini kurang lebih 7 tahun, 6 tahun. Adi Ridho itu kurang lebih 8 tahun. Haji Romli juga, dan sekarang juga pikir apa itu. Jadi anak-anak yang dari Jawa senang saya paling ridho jika kamu wajibkan Jawa. Tapi datang di Jawa ini waktu mengajar di sini minimal 1 tahun. Jadi sudah jelas. Jadi anak-anak yang telah tamat dari Al-Jihad Aliyah, jika berhenti kelas 1 Aliyah Sanawiyah itu tidak apa jika berhenti itu. Yang telah tamat, nanti mungkin tahun ini tahun depan, anak-anak yang telah sanggup bisa mengajar dunia, ini akan dipilih antara pondok Al-Jihad. Mungkin dipilih Al-Husna, Darul Falah, Baitul Mubarak. Ini ditugaskan. Jadi pondok di mana saja ada tugas. Karena saudari dengan dakwah ditugas. Jadi tapi sini mengabdi tahun dilatih, bukan suruh kerja Anda. Dilatih. Malah anak-anak yang telah mengabdi 1 tahun masih memperpanjang sini sudah jadi keluarga besar, tidak usah bayar.
Tidak usah bayar berapa tahun saja. Jadi mau kuliah dari sini silakan, tidak usah bayar. Jadi jika anak yang tidak mengabdi, insya Allah hidupnya tak karuan. Karena alasan ingin cepat kawin diminta orang, insya Allah kawinannya hancur. Banyak contohnya ini. Anak yang tidak abdi banyak contohnya, yang kerja ke Malaysia apa, tidak dapat duit, tidak dapat apa, bahkan banyak digundul. Kasihan. Maka saya tegaskan, anak yang telah tamat dari aliyah yang tidak mengabdi, satu ditahan, bukan tidak diberikan ijazahnya. Kedua, tidak usah pamit bahwa pulang sudah, pamit ya pulang sudah. Tiga, tidak usah pergi lagi ke al-jihad. Empat, tidak usah salaman ke saya. Kenapa? Sudah kontrak ditanda tangan dengan orang tuanya. Kecuali satu yang saya senang dan mendorong tadi itu, jika kamu ini melanjutkan untuk kemana, ke Jawa. Ini yang saya lihat, yang lainnya tidak. Juga insya Allah takut tadi udara tidak baik, kalau ada lainnya tidak pukul lagi. Tugas anak-anak yang mondok, insya Allah tanggal 27, berarti 2 kali lagi di acara 25 dan 27. Yang pulang ini bukan kamu liburan ya, tugas nanti di sini tidak liburan, tidak ada liburan. Malah kamu ini berangkat berdakwah. Dengarkan hati saya, kamu berangkat berdakwah kurang lebih 12 hari. Dakwahnya sini kamu jika tidak bisa bil makbul, bilhal. Apa yang saya harapkan, kamu berangkat di sini sudah berdakwah. Bagaimana pakaian kamu, jalannya kamu, mata kamu, kuping kamu, lisan kamu, pergaulan kamu. Dari keluar di pondok itu seniat dakwah kepada Allah Ta'ala. Lisanul hal asahul min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih ikuti dari kata-kata. Jadi kita berjamaah tapi tak benar kepadanya. Tapi tidak berjamaah tapi akhlaknya bagus. Itu lebih bagus. Apalagi dua-duanya bil maqal dan bil hal. Ini harapan saya. Sampai gimana depan rumah ke orang tuanya, ke ibu, ke sepupu yang tua, taslim ke orang tuanya, salaman, cium kakinya. Bagaimana ibadahnya, waktunya seperti di sini yatur. Sebelum sholat sudah siap punya wudu. Jika dia masjid ke masjid, surah-surah. Jika rumahnya ajak berlima keluarganya. Ini anak-anak. Jaga bicaranya, jaga pergaulannya. Ini nanti kamu masuk itu dinilai nih oleh kamu. Oh ini sakti si anu balik. Jika akhlak kamu baik, jalannya baik, hidupnya baik, tutur katanya baik, lantas kamu ini berdakwah. Orang akan bilang, anak itu kan nakal kemarin, sekarang lain. Anaknya bersih, sopan, lembut, rajin, baik orang tuanya, ibadahnya. Anak saya akan dimondokkan saja. Biar bangga dia. Berarti kamu berhasil berdakwah bisa memondokkan anak orang lain. Ini yang saya harapkan. Tapi jika kamu keluar hilang sifat santrinya, bajuannya sudah sembarang, rambutnya tak karuan, jalannya tak karuan, bicaranya kue-kue tak karuan, laki atau perempuan, di rumahnya sudah suaranya nakal, orang tuanya ngelawan, malas, tidak kerja, tidak apa, tidak ada ke masjid, ke surau, sholatnya baru dibangun orang tuanya. Apa kata-kata tadi? Kok kayak itu santri? Dulu masih baik kan sekarang loh. Lebih jelek lagi sudah mondok. Ini kamu orang bilang, saya tak jadi mau mondokkan anak saya. Saya tak jadi mondokkan saya. Oh, nah, ini kamu membakar pondok semuanya. Gara-gara sifat kamu ini, anak orang tidak mau dimondokkan karena sifatnya santri. Mudah-mudahan anak kita ini. Sekali lagi, bukan libur kamu, tapi adalah berdakwah. Ini kayaknya mau hujan. Oke, gerimis. Iya, sudah siap-siap ini. Siap-siap anak-anak kan. Belum gerimis ya. Saya bawa nih, jika kita terus bawaan. Inilah pesan saya dulu. Jadi saat yang mulai kita anukan, yang penting pesan ini ingatkan anak-anak. Anak-anak tadi. Kenapa? Ada Kertas. yang biasa semalam usolli salatan Lailatul Qadri arba'u rakaatin usabila kapti gaita tidak berjemaah mufarid masing-masing. Usolli salatan Lailatul Qadri arba'u rakaatin usabila kapti lillahi ta'ala.
Surah Fatihah, rakaat pertama kita baca surat Al-Hakumut Takatsur 1 kali. Lantas surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali. Yang tidak tahu, ibu-ibu kita ada yang tidak tahu, baca semuanya setiap rakaat baca Fatihah, baca buku 4 kali. Nanti dipimpin oleh Mas Totoknya, doa-doanya semua habis tidak tahan. Baiknya kita tidak usah. Nanti kita aja mau hujan saja. Anu saja sudah apa? Kita pindah saja Totoknya biar tidak akhirnya sulit. Soalnya nanti dikiranya dengan hujan ini kelihatannya hujan ini lebat. Agak kuat. Nah, tempat masing-masing putri ke putri, putra-putra. Kita doa sampai sudah selesai, ditanya tambah sendiri dan baca apa di Al-Quran sampai subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Oke. Dah pindah. Yang banin, banat.